Malaysia adalah daratan yang terbagi oleh lautan dan disatukan oleh hutan, pegunungan yang diselimuti kabut, sungai-sungai yang berkelok-kelok melewati hutan bakau, hutan hujan yang lebih tua dari Amazon, gua batu kapur terbuka di bawah kanopi raksasa, pulau-pulau karang menghiasi pantainya. Dalam labirin kehidupan yang rumit ini, alam liar masih menemukan ruang untuk bernapas. Di sini, di tanah ini, perjuangan hidup sama kejamnya seperti di tempat lain manapun. Di hutan hujan, seekor harimau Malaya telah melihat mangsanya. Lebih jauh lagi, seekor rusa sambar sedang merumput di samping sungai di hutan. Tidak menyadari bahwa kematian mengintai di semak-semak. Harimau itu berjongkok, menggerakkan kumis, pupil mata mengecil, hutan menahan napas. Lalu gerakan kabur, suara dentuman pelan, jeritan terakhir yang teredam oleh pepohonan. Inilah kehidupan di Malaysia, benteng terakhir satwa liar. Di sini, sungai-sungai berkelok-kelok melewati rawa gambut dan hutan bakau, menyatukan pegunungan dengan laut. Tidak ada tempat lain di bumi di mana dunia serupa bertabrakan karang dan kanopi, predator dan peziarah. Malaysia adalah tempat perlindungan bagi para penyintas. Tempat perlindungan terakhir di mana evolusi melanjutkan pekerjaannya dalam pemberontakan diam-diam. Setiap matahari terbit masih membawa aroma hujan dan darah, mekar dan layu. Hari baru telah tiba, hutan taman negara bergejolak di bawah lapisan kabut tebal. Udara terasa pekat, manis dengan aroma hujan dan dedaunan busuk. Di antara akar-akar yang meliuk seperti tulang tua, sebuah bayangan bergerak. Otot-otot melingkar di bawah bulu yang bersinar seperti api. Harimau Malaya, Panthera harimau, Jacksonian, maju dengan luncuran yang elegan. Bahunya bergerak bagai ombak di bawah bulunya yang bergaris-garis. Setiap otot bergetar mengingat gerakan itu. Ia berhenti. Napas mangsanya masih menggantung di udara, samar, hangat, dan segar seekor rusa sambar. Harimau itu menundukkan kepalanya, lubang hidungnya berkedut, lidahnya mengusap giginya. Kumisnya berkedut saat merasakan arah ia mulai mengintai. Setiap langkahnya sangat presisi, bobotnya bergeser melalui bantalan kakinya yang terbenam di dalam mulsa. Burung enggang berkicau sekali, kemudian tidak berkicau lagi. Ia membeku, menatap lurus ke depan. 50 langkah jauhnya, rusa itu merumput, tak menyadari apapun uap mengepul dari sisi-sisinya, dan keringat membentuk tetesan di bawah cahaya fajar yang lembab. Harimau itu mendekat diam-diam. Ekornya berkedip sekali. Lalu, kilatan jingga dan hitam menyembul dari balik semak-semak. Hutan penuh dengan pergerakan. Rusa melompat menendang lumpur dengan kukunya, tetapi serangan harimau itu hanya berupa lengkungan tunggal yang luwes. 3 langkah cakarnya menancap dalam-dalam, rahangnya mengatup di sekitar tenggorokan. Keheningan kembali hanya dipecahkan oleh napas terakhir mangsa yang lambat. Untuk sesaat ia berdiri di atas mangsanya. Kemudian ia mulai makan. Otot-otot rahangnya berkedut berirama dan bau darah bercampur dengan hujan. Saat badai reda, tetesan air tebal menghantam punggungnya dengan ritme yang stabil. Ia mengangkat kepala, mengerjap di tengah hujan deras, mayatnya mengepul karena kesejukan yang tiba-tiba. Dia menyeretnya ke bawah pohon ara, aman di tempat teduh dari para pemulung. Lalu ia minum dari sungai yang dangkal, lidahnya menyapu permukaan dan pantulannya pecah. Puas, ia berbaring di lumpur, ekornya berkedut seirama dengan gemuruh di kejauhan. Ia tertidur dengan mudah. Menjelang siang, panas kembali menghangat. Jangkrik-jangkrik menjerit, telinganya bergerak-gerak untuk mengusir lalat, tetapi dia tidak bergerak. Di sekitar mereka, semut-semut melanjutkan perjalanan mereka yang tak berujung. Kupu-kupu berkibar seperti kelopak bunga yang hidup. Hidup terus berlanjut. Waspada, waspada. Mengetahui bahwa penguasa mereka sedang tertidur. Saat senja tiba, harimau itu terbangun. Rasa laparnya mereda dan naluri baru muncul.
Ia berpatroli di perbatasan wilayahnya, menandai pepohonan dengan aroma dan cakarnya. Saat bulan purnama, ia menuju sungai. Di suatu tempat, seekor harimau betina pernah lewat beberapa hari sebelumnya. Aromanya bertahan lama. Ia mengendus, menggeram pelan, dan mengusap-usap wajahnya ke pohon, meninggalkan jejaknya sendiri di atas wajah perempuan itu. Musim kawin bergejolak di dalam dirinya. Ia mengikuti jejak perempuan itu dalam kegelapan, diam-diam dan sabar. Di malam hari, ia bergerak seperti hantu di antara pakis dan tanaman, merambat menyeberangi sungai, mengabaikan rasa lapar, didorong hanya oleh naluri. Beberapa minggu kemudian, anak-anak harimau itu lahir di semak-semak. 3 buta dan mungil, bulu mereka sudah ditandai takdir. Harimau betina menyembunyikan mereka di bawah akar-akar yang kusut. Selama berbulan-bulan, ia tak pernah meninggalkan mereka jauh-jauh, menyantap mangsa kecil. Kelangsungan hidup mereka tidak pasti. Hanya 1 dari 2 yang akan hidup cukup lama untuk berkeliaran sendirian musim berganti. Hujan menyebabkan sungai meluap, buah-buahan berjatuhan deras dari pohon, dan hutan kembali rimbun dengan vegetasi. Harimau jantan kembali ke wilayahnya. Di malam hari, aumannya menggema di antara pepohonan. Hanya sedikit dari mereka yang mendengarnya menyadari bahwa mereka sedang mendengarkan suara terakhir sebuah dinasti Raja Hutan Malaysia yang terakhir dan sejati mengumumkan bahwa ia masih bertahan. Sementara itu, senja menyusup melalui puncak-puncak pohon di atas lembah Danum. Sinar terakhir siang hari terpecah-pecah di antara tirai kabut udara padat, aroma anggrek, dan bau kasturi dari kulit kayu yang basah di cabang-cabang yang tinggi, di mana sedikit pandangan memandang sesuatu sedang bergerak. Garis bergelombang pada daun hampir tidak terlihat. Hutan menjadi sunyi saat hantu memulai kekuasaannya di malam hari. Macan dahan Sunda, Neophelis diardi, meluncur di sepanjang dahan, tubuhnya rendah dan ekornya melambai-lambai seperti asap. Bulunya bagaikan badai abu-abu dan emas, dihiasi awan pucat yang menyebarkan cahaya dan bayangan kamuflase yang sempurna. Cakarnya lebar, bantalannya lembut dan senyap, cakarnya melengkung dan tajam seperti kait. Otot-ototnya berkedut di bawah kulitnya yang halus. Ia bukan milik tanah, melainkan milik pepohonan. Di bawahnya sekawanan kera ekor panjang bersiap untuk malam. Percakapan mereka memudar menjadi gumaman mengantuk saat mereka berpelukan. Ekor yang melingkari cabang, wajah tersembunyi di antara bulu. Mata macan tutul menangkap gerakannya. Ambar cair memantulkan kilau terakhir senja. Ia berhenti, telinganya tegak dan lubang hidungnya melebar. Dunia di sekitarnya menyusut tanpa suara. Ia berjongkok, dahannya bengkok tetapi tidak patah. Kaki belakangnya melengkung seperti pegas. Saksikan kera terbesar itu bergerak dalam tidurnya, kepalanya miring ke satu sisi, dadanya naik turun. 1 detak jantung, 1 lagi. Lalu ia melompat, terjadi dalam satu lengkungan yang cair. Udara terpecah-pecah. Kilatan gigi taring panjang dan melengkung menusuk leher primata yang sedang tidur itu. Hutan tersentak, lalu terdiam. Macan tutul itu mendarat dengan lembut, menancapkan cakarnya ke kulit kayu untuk menyeimbangkan beratnya. Tak ada perlawanan, hanya getaran kematian yang singkat. Ia menyeret mangsanya tinggi ke dahan, menjauh dari para pemakan bangkai yang berkeliaran di lantai hutan. Cahaya bulan menerobos, mewarnai puncak-puncak pohon menjadi keperakan macan tutul makan dalam diam. Rahangnya bekerja dengan cermat, merobek daging dari tulang. Napasnya dalam dan teratur. Sesekali ia mengangkat kepalanya, mengamati kegelapan di bawah ia sendirian. Kesendirian adalah rasa aman di dunia ini. Setelah selesai,
Ia menjilati moncongnya hingga bersih. Temon malam kembali menyelimuti dirinya saat ia kembali ke dalam bayangan jam demi jam berlalu. Hutan terbangun sekali lagi. Katak berkokok. Suara dengungan jangkrik, dengungan sayap tak terlihat. Ia bergerak melalui paduan suara nokturnal ini bagaikan bisikan, tak pernah menyentuh dahan yang sama 2 kali. Ekornya yang lebih panjang dari tubuhnya memandu keseimbangannya, berayun lembut saat melintasi labirin yang padat. Tidak seperti kucing besar di dataran, ia tidak membutuhkan medan terbuka, kerajaannya adalah puncak pohon. Saat sinar fajar pertama menyinari cakrawala, ia turun ke sebatang kayu tumbang yang tertutup lumut. Udara berbau tanah yang membusuk ia minum dari genangan air dangkal. Kumisnya berkedut mengikuti setiap riak air. Lalu ia menyelinap di bawah tirai pakis. Tersembunyi di balik dedaunan adalah sebuah cekungan tempat ia beristirahat hingga malam tiba minggu berganti bulan. Hujan pun tiba, membasahi hutan dengan warna keperakan. Pohon-pohon berbuah lebat dan kehidupan memenuhi puncak-puncaknya. Burung rangkong membuka buah ara, siamang bertengkar di kejauhan, dan tupai melesat di antara tanaman merambat. Macan tutul mengawasi mereka dari atas, tak bergerak selama berjam-jam. Matanya menyipit namun tak berkedip. Saat lapar mencengkeramnya, dia bergerak seperti hantu. Selama musim berbuah, mangsa berlimpah tetapi bahaya tidak pernah jauh. Ia berbagi wilayah dengan ular piton, musang, dan sesekali beruang madu. Namun, tak satu pun dari mereka bergerak sebaik dirinya. Bahunya mudah terkilir, tulang belakangnya melengkung seperti bambu basah, dan ia meluncur turun dengan kepala terlebih dahulu ke bawah batang kayu sealami hujan. Ketika musim kawin tiba, kesendirian mereka pun terpecahkan sejenak. Nyanyian seekor betina bergema samar di hutan. Ia mengikutinya, menelusuri aromanya di antara dahan dan sungai. Ketika mereka bertemu, mereka saling mengitari, tubuh mereka saling bersentuhan, ekor mereka bergerak berirama lambat. Persatuan mereka cepat, naluriah dan cepat berlalu. Setelah kisah cinta ini berakhir, kehidupan mereka akan segera terpisah lagi. Beberapa minggu kemudian, tersembunyi di rongga pohon Dipterocarpa tua, sang betina melahirkan 2 anak. Mata mereka tertutup, bulu mereka lembut dan berasap, sudah dengan bintik-bintik samar. Selama berminggu-minggu, ia akan memindahkan mereka satu persatu melalui puncak pohon, selalu mencari tempat berlindung baru. Dia berburu di malam hari, meluncur di antara tanaman merambat. Saat anak-anaknya belajar memanjat, musim kemarau telah tiba. Sungai-sungai surut, dan udara bergetar karena panas. Anak-anaknya menjelajah dengan canggung, ekor mereka terlalu pendek dan langkah mereka terlalu berisik. Ia mengajari mereka untuk tetap diam saat mendengar desisan sayap, untuk menyatu dengan kulit kayu dan bayangan. Satu langkah yang salah bisa berarti kematian. Saat hujan kembali, anak-anak anjing akan tumbuh dewasa. Sang ibu memperhatikan mereka pergi. Mereka menghilang ke dalam hutan, masing-masing mengklaim satu sudut kerajaan yang rapuh ini. Sementara itu, air pasang surut bergerak tanpa suara melalui hutan bakau. Ini adalah kinabatangan bawah udara, terasa pekat dan sunyi. Jenis panas yang bergetar hingga ke tulang-tulangmu. Di bawah akar yang kusut, di mana lumpur berbau asin dan busuk. Suatu bentuk yang tersembunyi sempurna terletak di dalam. Itu bisa jadi bagian dari bumi itu sendiri. Sebuah spiral otot hidup, sisik emas dan perunggu. Tetap sabar, tunggu. Ular sanca batik, Maliopiton, Kadal reticulata, Arachnidus reticulatus adalah ular terpanjang di planet ini. Di bawah sinar matahari yang berbintik-bintik, kulitnya berkilau bagai sutra basah, dan setiap sisiknya dibatasi oleh retikulasi hitam dan emas yang memantulkan permainan cahaya dan bayangan di air. Ini adalah mahakarya penyembunyian gerakan kecil lidahnya, menunjukkan kehadirannya, menjelajahi udara, mencari getaran kehidupan. Berjam-jam berlalu, air pasang naik,
Air keruh menjilati akar-akarnya, ikan-ikan kecil melesat di antara batang-batang bakau, dan seekor bangau mengintai di kejauhan. Ular piton itu tidak bergerak, kelaparan membuatnya lambat tetapi tajam. Lalu terdengar suara, ketukan lembut kaki di lumpur basah. Seekor biawak air dengan sisik berkilau dan lidah menjulur. Berburu kepiting ia bergerak, tak menyadari kematian yang mengintai di bawah kakinya. Ular piton menegang, setiap ototnya bersiap menyerang, matanya menyipit terpaku pada sisi tubuh kadal itu. Dalam sekejap, rawa itu meledak. Pemogokan itu bersifat eksplosif. Ular piton membuka rahangnya lebar-lebar, melepaskan lilitan tubuhnya seperti cambuk, giginya menancap kuat ke dalam daging, melengkung ke belakang dan menancap dalam-dalam. Kadal itu meronta-ronta, mendesis, cakarnya mencabik-cabik lumpur, tetapi lilitannya mengencang, ikatan otot menutup seperti pita baja. Setiap napas yang diambil kadal adalah napas terakhirnya. Suara perjuangan memudar menjadi keheningan. Untuk waktu yang lama, ular piton itu tetap kokoh. Kemudian, dengan perlahan dan presisi, ia mulai menyusu. Rahangnya terbuka lebar, kulitnya meluncur di atas tulang bagai cairan. Kepala biawak menghilang lebih dulu. Ditelan utuh, otot-otot berkontraksi di sepanjang tubuh ular dengan ritme yang lambat dan teratur. Prosesnya membutuhkan kesabaran. Saat semuanya berakhir, ular piton itu sudah gemuk dan gemuk dengan hadiahnya. Ia meringkuk lagi di antara akar-akar, setengah terendam, matanya setengah terpejam, rawa di sekelilingnya terasa sunyi, udara terasa berat karena senja. Di dalam gulungannya, proses pencernaan yang lambat dimulai. Ia akan tetap tak bergerak selama berhari-hari panas, dan reaksi kimia akan memecah makanan tersebut. Detak jantungnya melambat. Hanya ketika hutan mendingin karena hujan, ia mulai bergerak lagi. Hujan menandai pergantian musim. Sungai-sungai meluap dan meluap di hutan, membanjiri semak belukar. Ikan-ikan berenang di tempat akar-akar yang dulu kering. Ini adalah masa kelimpahan, dan bagi ular piton, ini adalah masa pembaruan. Pasangan tersebut ditemukan di rongga batang pohon tua dan terlindung oleh akar pohon pacaran itu tanpa kata-kata, tapi berdasarkan naluri. Tubuh-tubuh terjalin dalam tarian kekuatan dan ketenangan. Ketika saatnya tiba, sang betina mundur ke dataran tinggi, gundukan tanah kering di tengah banjir. Di sana ia bertelur. Puluhan telur, bercangkang lunak dan sepucat cahaya bulan. Ia melingkari telur-telur itu. Meskipun berdarah dingin, ia gemetar. Dengan mengontraksikan otot-otot mereka, itu membuat mereka tetap hangat. Hari-hari berganti menjadi minggu. Hujan mengguyur kepala, sungai mendesis dan mendidih di bawah tanah ular piton. Itu nyaris tak bergerak, tatapannya kosong namun waspada. Ia merasakan setiap getaran bumi, mencermati setiap aroma angin, mencari bahaya telur-telurnya berkilauan di bawahnya. Tersembunyi dari pandangan biawak, babi, dan penghuni dunianya yang lain. Saat retakan pertama muncul, dia melonggarkannya sedikit. Satu persatu, tukik-tukik itu muncul. Replika-replika mungil, sisik-sisik, mereka sudah berkilau dengan pola emas yang sama. Lidah mereka bergerak-gerak dengan rasa ingin tahu yang naluriah. Mereka tak membuang waktu. Dalam hitungan jam, ular-ular muda itu menyebar ke seluruh hutan yang tergenang air. Semua orang sudah tahu cara memanjat. Bagaimana kita bisa mengharapkan cara menyerang? Sang ibu memperhatikan mereka pergi, tugasnya telah terpenuhi. Dia tidak akan pernah melihat mereka lagi. Hari-hari berikutnya, hutan mengering. Ular piton yang kembali ramping meluncur ke dalam air. Ia bergerak dengan daya apung yang mudah. Tubuhnya yang panjang meluncur tepat di bawah permukaan, bagai pita emas yang hidup. Burung-burung terbang di atasnya, monyet-monyet menjerit dari pepohonan. Namun dia tetap acuh tak acuh. Sungai membawanya ke hilir, melangkah lebih jauh ke dalam hutan bakau. Kembali ke dunianya yang penuh bayangan dan pasang surut. Malam tiba, kunang-kunang berkelap-kelip dalam kegelapan. Pantulannya bergetar di air. Di kejauhan, seekor rusa minum di tepi sungai. Ular piton merasakannya, rasa lapar kembali menyergap. Ia berputar, senyap bagai arus,
tubuhnya menyatu dengan akar dan malam. Perburuan dimulai lagi. Sementara itu, fajar menyingsing di kinabatangan hutan mengembuskan kabut ke dalam arus sungai yang lambat. Udara lembab dipenuhi dengan bau lumpur dan buahnya sudah matang. Di sepanjang tepi hutan yang tergenang air, bayangan mulai bergerak, luas bulat. Bayangan yang bernafas. Dari balik tirai pohon palem muncullah sekawanan. Gajah kerdil Kalimantan, Elephas maximus borneensis, adalah yang terkecil di antara spesiesnya. Mereka bergerak tanpa suara, gerakan mereka hanya terganggu oleh percikan kaki mereka di air dangkal. Perut mereka yang bulat bergoyang dan ekor mereka menyentuh alang-alang kulitnya yang berwarna abu-abu dan keriput bersinar dengan cahaya berembun. Mereka lebih kecil daripada sepupu mereka di daratan, fitur mereka lebih lembut, hampir lucu, mata besar, mulut halus dan ekor yang begitu panjang hingga menyentuh tanah. Namun, di balik kelucuan itu tersimpan kekuatan. Sang matriarki memimpin. Telinganya terbuka lebar menangkap suara-suara yang paling samar lagu burung enggang, bisikan daun ara. Di belakangnya, anak-anak sapi bergoyang-goyang di lumpur memekik kegirangan saat mereka kembali menyeimbangkan diri. Satu demi satu, dengan belalai terentang, mereka menceburkan diri ke dalam genangan air hingga air berkilauan dengan tetesan-tetesan air. Anak-anak sapi dewasa mengeluarkan gumaman pelan, gemuruh-gemuruh komunikasi. Saat matahari terbit, mereka mencapai tanah lapang yang dipenuhi pohon platanus liar. Batang-batang pohon bergoyang berirama, melingkari buah, menarik dengan kekuatan yang nyaris tanpa tenaga. Retakan batang saat patah menandai dimulainya pagi. Anak-anak pohon mengamati dan meniru dengan kikuk menarik-narik alang-alang. Batang-batang kecil mereka masih ragu akan seni yang akan mereka kuasai suatu hari nanti. Seekor banteng muda menggunakan gadingnya untuk mengikis kulit pohon yang tumbang. Saat udara semakin pekat dan cakrawala semakin gelap, kawanan gajah itu memperlambat langkahnya. Sang matriark mengangkat belalainya, merasakan badai mendekat. Guntur bergemuruh di antara puncak-puncak pohon, dan kawanan gajah semakin rapat. Anak-anak gajah mengintip dari bawah perut induk mereka. Hujan turun deras, menghantam punggung mereka. Mereka berlindung di bawah pohon ara raksasa. Daun-daunnya bergetar diterpa derasnya hujan. Raungan mereka menyatu dengan suara hujan. Dalam, bergema, dan primitif. Badai mereda, dan mereka muncul berkilauan. Uap mengepul dari kulit mereka bagai asap dari bumi. Saat malam tiba, sungai naik lagi. Katak-katak berkokok di setiap genangan air. Kunang-kunang menggambar garis emas di udara. Gajah-gajah beristirahat di dekat air. Tubuh mereka yang besar bermandikan cahaya bulan yang lembut. Anak-anak gajah berbaring di samping induknya. Belalai mereka melengkung dan telinga mereka bergerak-gerak mengikuti irama mimpi. Sang induk gajah mengamati, diam dan tenteram. Ia mendengarkan napas lembut keluarganya. Dengan adanya perubahan arus, mengikuti irama dunia yang dikenalnya sejak lahir, seiring bergantinya musim, ritme kehidupan mereka pun bergeser mengikuti ritme sungai. Ketika kemarau tiba, air surut dan padang rumput kembali terbuka, tempat banjir pernah melanda. Kawanan itu melanjutkan perjalanan, menyusuri jejak yang terukir di bumi. Dari generasi ke generasi, jalan setapak itu berkelok-kelok melewati hutan, melalui perkebunan yang terbengkalai, melalui ladang tempat dunia manusia dan dunia gajah bertemu. Rute-rute ini lebih tua dari sekadar peta dan ingatan, diwariskan melalui suara, bau, dan naluri. Saat fajar, sang matriark berdiri di samping sebatang bambu, menekan belalainya ke tanah. Ia merasakan getaran melalui bumi gema kawanan lain di kejauhan. Gumamannya yang dalam terdengar hingga bermil-mil jauhnya. Sebuah nada yang begitu dalam hingga bergema di dada. Sebuah pesan untuk kerabat yang tak terlihat. Anak-anak sapi menirukan suaranya. Suara mereka yang lebih lemah bergetar di udara. Beginilah cara mereka belajar. Bukan dengan kata-kata, melainkan melalui resonansi, melalui bahasa bumi yang sama. Di tengah musim, kawanan burung berkumpul di area berbuah. Buah ara matang berlimpah dan udara dipenuhi aroma manis pembusukan.
Gajah-gajah makan sampai hancur, sampai lantai hutan tertutup benih. Inilah awal kehidupan baru yang tersebar di belakang mereka. Anak sapi tumbuh lebih kuat. Mereka bermain di tepi sungai, menirukan suara bangau yang menggendong anak-anaknya sambil melengking induk mereka dengan sabar menoleransi mereka. Seekor anak burung melangkah terlalu jauh ke dalam alang-alang dan dikejutkan oleh suara cipratan air saat seekor buaya diam-diam meluncur lewat panggilan sang matriark bergema di udara. Anak sapi itu tetap tidak bergerak, mendengarkan, lalu kembali. Ketika hujan kembali, hutan kembali banjir, dan gajah-gajah mengikuti arus air menuju dataran tinggi sungai, teman setia mereka terus-menerus berganti arah, tetapi mereka tak pernah tersesat. Mereka tahu di mana buah ara akan berbuah, di mana bambu akan tumbuh, di mana bongkahan garam berkilau di tanah liat yang terbuka. Malam kembali tiba di sungai kinabatangan sungai, berkilauan samar di bawah sinar bulan, memantulkan bintang-bintang. Gajah-gajah mengarunginya, perlahan dan hati-hati. Anak-anaknya setengah terendam dan belalai mereka terangkat seperti periskop di atas air kunang-kunang beterbangan di sekelilingnya. Kawanan itu bergerak sebagai satu kesatuan. Ketika mereka menghilang dalam kegelapan pantai seberang, hanya ombak yang tersisa. Sementara itu air pasang surut mengalir melalui hutan bakau di pantai timur Sabah. Airnya gelap dan bersinar di bawah jalinan akar. Udara bergetar karena panas seberkas gerakan menyapu puncak-puncak pohon. Bentuk kemerahan, keras, cerah dengan latar belakang hijau. Monyet bekantan nasalis, larvatus terjaga, suara mereka menggema di dataran banjir, dalam, sengau, absurd, dan tak terbantahkan. Di siang hari, matahari bersinar terang, menembus kabut kawanan itu, beristirahat di bawah naungan pohon ara di tepi sungai. Yang jantan beristirahat di sepanjang cabang-cabang pohon. Perutnya membuncit dan bulunya berkilauan dalam warna tembaga dan emas. Wajah mereka bagaikan mosaik rona merah muda dan coklat muda. Dan pada jantan terbesar tergantung ciri khas spesiesnya. Hidung yang menjuntai, berdaging dan menggembung yang bergoyang lembut setiap kali bernapas. Itu bukan hiasan. Dominasinya tampak jelas bagaikan terompet hidup. Yang betina bergerombol berdekatan, wajahnya yang lebih kecil dan lebih tajam menghadap ke arah anak-anaknya. Anak-anaknya berpegangan erat pada bulu, mata mereka tak sebanding dengan ukuran tubuh mereka, menyaksikan dunia bergoyang di kaki mereka, hutan gelisah. Angin sepoi-sepoi berdesir di antara dedaunan, dan udara dipenuhi aroma garam dan pembusukan. Dari pohon lain, kawanan musuh menjawab panggilan mereka, suara klakson yang pendek dan staccato, kemudian meningkat ke crescendo. Kepala sang alfa terangkat. Lubang hidungnya mengembang. Ia merespons dengan raungan yang nyaris menggelikan, dadanya mengembang, suaranya menggema di hutan bakau, mengejutkan sekawanan bangau yang terbang. Bangau jantan lain bergerak, lebih muda, lebih kuat, dan dengan bulu yang lebih gelap di bahunya. Dia menatap tajam ke arah lelaki tua itu. Untuk sesaat hutan menjadi sunyi, lalu mereka bergerak. Sang penantang melompat maju, mengguncang dahan-dahan di bawah bebannya. Sang alfa berdiri tegak, merentangkan anggota tubuhnya. Suara mereka saling tumpang tindih, parau, sengau, dan bergema. Kawanan itu menyebar ke dataran tinggi. Para induk bergelantungan pada anak-anak mereka. Kedua jantan itu saling mengelilingi. Tiba-tiba, sang alfa melompat. Tubuhnya melengkung di udara, kaki terentang dan lengan terentang. Ia melontarkan dirinya bukan ke arah lawannya, melainkan ke arah sungai. Ini adalah sebuah demonstrasi, sebuah deklarasi dominasi atas daratan dan perairan. Tubuhnya menghantam permukaan dengan keras dan air pun meledak ke atas dalam pancuran emas. Sedetik kemudian, ia mengangkat kepalanya, surainya bercucuran air dan moncongnya menempel di wajahnya. Ia berenang dengan keanggunan yang mengejutkan. Anggota tubuhnya membelah arus di tepi sungai. Sang penantang membeku. Rombongan itu bersorak-sorai, kemenangan, ketakutan, dan kegembiraan. Sang alfa memanjat ke daratan kering, mengibaskan air dari bulunya, hidungnya yang berair dan berkilau berayun seperti bandul saat ia mendengus dan menggerutu. Yang lain memperhatikan.
Kekuatannya, sekali lagi, telah dibuktikan ia duduk di bawah pohon ara. Napasnya melambat, matanya menyipit. Sang penantang mundur ke puncak pohon. Kalah tapi masih hidup, hutan kembali berdengung. Suara dengungan jangkrik, kepiting berbunyi klik di antara akar-akar, aroma hujan mulai tercium. Hari-hari berlalu, hutan dipenuhi kehidupan. Musim buah ara dimulai. Buah ara membengkak dan pecah, aroma manisnya memenuhi udara. Kawanan itu terus bergerak, menelusuri jalur tak terlihat di antara pepohonan. Mereka bergerak dalam satu barisan, setiap lompatan penuh perhitungan. Betinanya mengumpulkan buah yang matang dan mewariskannya kepada anak-anaknya sari buah, mengotori tangan dan wajah mereka. Dan dengusan lembut kepuasan mereka berpadu dengan celoteh burung kingfisher. Ketika buah langka mereka mengikuti arus pasang surut, semakin dalam ke hutan bakau. Di sini udara terasa asin dan pepohonan berdiri megah di atas lumpur. Monyet bergerak dengan mudah, jari-jarinya yang panjang mencengkeram dahan-dahan tipis. Ekornya bergoyang untuk menjaga keseimbangan. Para pejantan melompat dari satu batang kayu ke batang kayu lainnya, terkadang menyeberangi perairan terbuka dengan penyelaman yang berani. Tubuh mereka yang berat membelah udara, anggota badan terentang dan perut berkilauan di bawah sinar matahari sebelum menghilang ke dalam sungai dengan cipratan air. Buaya-buaya itu menonton dari bawah. Namun monyet cepat. Seekor betina, perutnya membuncit karena kehidupan bayi yang baru lahir. Tetap dekat dengan matriark, tertua hujan telah tiba dan bersamanya melimpah. Ia melahirkan dalam keheningan fajar, sementara kabut menggantung di atas air. Bayi mungil, merah muda, dan rapuh itu langsung menempel di dadanya sang ibu tetap tidak bergerak. Tubuhnya tetap melengkung, melindungi kehidupan baru. Yang lainnya berkumpul bersama. Mereka saling berbisik pelan penuh rasa ingin tahu dan ketenangan. Di tengah musim, bayi mulai menjelajah. Ia memanjat, tersandung, dan berayun dari dahan ke dahan di bawah pengawasan induknya. Kelompok itu tetap bersama tetapi tidak stabil. Ketegangan meningkat seiring panas. Para pejantan berkelahi dengan geraman pelan dan kelangkaan makanan menguji ikatan mereka. Namun saat bahaya mendekat, unit tersebut segera kembali. Sementara itu, cahaya perlahan memudar melalui kanopi. Ini adalah hutan Dipterocarpa Kalimantan. Telah berubah dari emas menjadi kuning, dari kuning hingga senja. Sinar matahari turun seperti jari-jari, tersebar di antara lapisan daun. Jauh di atas, cabang-cabangnya cukup lebar untuk bergoyang, tetapi tidak patah. Di sana, sebuah gerakan sedang terbentuk, lambat. Disengaja, keheningan total, suatu bentuk yang megah di tengah hijaunya. Ia bergerak dengan keanggunan yang mustahil untuk ukurannya. Berambut merah, besar, namun memiliki gerakan yang lembut. Inilah orangutan Kalimantan, Pongo pygmaeus. Bulunya berkilau di bawah sinar matahari terbenam, membentuk lingkaran coklat kemerahan yang kontras dengan hijau yang semakin pekat. Wajahnya dibingkai oleh bulu coklat panjang. Matanya gelap, tenang, dan penuh pertimbangan. Bayinya menempel di sisinya. Segumpal kecil serat tembaga, dengan mata terbuka lebar, waspada. Jari-jari bayi yang panjang dan halus mencengkeram rambut ibunya, seolah berusaha menambatkan diri pada kehidupan. Bersama-sama mereka telah berkelana sejak fajar, berpindah dari satu pohon ke pohon lain melalui katedral hutan, dan bayangan ini mencari buah, dedaunan yang lembut, dan kulit kayu yang kaya akan kelembapan. Sekarang saat malam tiba, tugas terakhir hari itu dimulai, pembangunan rumah. Ia berhenti sejenak mengamati puncak-puncak pohon. Sebatang dahan pohon Dipterocarpa yang lebar dan kokoh menarik perhatiannya. Dengan tangan yang terampil dan kuat, ia mulai mengumpulkan dahan-dahan, ranting-ranting yang lentur, daun-daun yang masih lembut. Ia membengkokkan satu dahan di atas cabang, meletakkannya di bawah dahan lainnya. Sarangnya mulai terbentuk. Itu adalah mangkuk berisi cabang-cabang pohon yang saling terkait yang akan menggendongnya di malam hari. Bayi itu memperhatikan dengan saksama, tangan-tangan mungilnya menirukan gerakannya sambil bermain. Pelajaran ini tak terucapkan,
Diwariskan dari generasi ke generasi bukan melalui suara, melainkan melalui ritme kesabaran untuk bertahan hidup. Dalam waktu kurang dari 10 menit, sarangnya siap. Ini adalah platform yang dibangun dengan sangat baik sehingga dapat menahan hujan, angin, dan beban. Sang induk pun merebahkan diri. Tubuhnya terbenam dalam buaian dedaunan. Bayi itu meringkuk di dadanya, mencari kehangatan. Di sekeliling mereka, hutan bergemuruh dengan paduan suara nokturnalnya. Jangkrik berkicau, katak berkaok di kolam tersembunyi, dan suara burung hantu yang samar-samar terdengar di sela-sela pepohonan. Orangutan itu memejamkan mata. Hutan tetap waspada. Fajar datang dengan ledakan warna. Hijau bermandikan emas. Kabut melingkar di antara batang pohon seperti napas. Ia bangun, meregangkan badan dan melihat ke bawah. Lantai hutan membentang 50 meter di bawah. Gelap dan kusut, penuh bahaya yang takkan pernah ia hadapi. Di atas sana, ia aman. Ia memetik buah ara dari dahan di dekatnya, kulitnya lembut dan ungu, lalu memberikannya kepada bayinya. Si kecil mengendusnya dengan ragu sebelum menggigitnya. Sari buah menetes dari jari-jari mungil mereka, dan sang induk dengan sabar memperhatikan bayinya menikmati cita rasa hutan. Selama berhari-hari, mereka berkelana dalam diam. Orangutan adalah hewan pengembara dan penyendiri. Setiap orangutan dewasa tinggal di wilayah yang tidak ditentukan secara jelas, jarang berpapasan, dan berkomunikasi melalui panggilan panjang. Ketika makanan langka, mereka menjauhkan diri. Ketika hutan berbuah, mereka mendekat. Dan sekarang, musim kelimpahan sudah dekat. Baunya pertama kali sampai padanya lemah. Tak salah lagi, durian. Cangkangnya yang tebal dan berduri menggantung di dahan-dahan tinggi bagaikan lentera hijau. Ia memanjat dengan lincah. Kekuatan mengalir melalui anggota tubuhnya yang panjang dan lentur. Anaknya berpegangan erat. Berkicau pelan seiring aromanya semakin kuat. Ia meraih mangsanya dan membuka buahnya. Udara dipenuhi dengan aroma manisnya yang menusuk. Ia makan perlahan dan hati-hati, menggigit-gigit. Bibirnya mengekstrak bubur krim dari cangkangnya. Bayi itu memperhatikan lalu meniru. Di tempat lain di puncak pohon, yang lain berkumpul. Selama beberapa minggu, hutan bergetar karena kehadiran mereka. Mereka makan, beristirahat, dan bergerak dalam pengenalan timbal balik yang hening. Di sini tak ada perselisihan, hanya pemahaman yang tenang bahwa kelimpahan itu fana. Tak lama lagi, masing-masing akan kembali pada kesendirian, dibimbing oleh naluri, oleh ingatan, oleh peta pohon buah-buahan tak kasat mata yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sang ibu tahu pohon anggur mana yang akan berbuah, pohon mana yang akan berbunga. Ia akan mengajari anak burung itu cara mengambil air dari kulit pohon, mengepang daun menjadi cangkir, dan membentuk hutan sesuka hatinya. Seiring berlalunya bulan, anak burung itu semakin berani. Ia berayun dalam jarak pendek, mendarat dengan canggung, dan belajar memanjat dengan kecepatannya sendiri. Namun, dia tidak pernah pergi jauh. Bagi orangutan, masa kanak-kanak itu panjang. Hampir 8 tahun dihabiskan untuk menyusu, belajar, dan mengamati. Masa kanak-kanak adalah salah satu proses pembelajaran paling lambat di alam, tetapi juga salah satu yang paling mendalam. Di musim hujan, hujan turun deras, hutan menjadi gelap, basah kuyup, dan penuh kehidupan. Sang induk bergerak hati-hati melewati puncak-puncak pohon yang basah kuyup. Bulunya berat karena air. Ia mencari perlindungan di bawah dahan berdaun lebar. Bayinya meringkuk di bawah lengannya. Ia mengunyah dedaunan lembut. Matanya setengah terpejam, sementara hujan berderai lembut di atasnya. Hidup ini keras, tetapi ia bertahan. Saat ia memakan durian, bijinya menusuknya. Mereka terbawa sejauh beberapa kilometer sebelum jatuh di tanah yang subur. Beberapa minggu kemudian, tunas pun tumbuh. Malam tiba lagi. Sang ibu memanjat pohon lain sementara bayinya memeluk erat tubuhnya. Pagi hari terbentang di atas puncak-puncak pepohonan di hutan hujan dalam cahaya kabut dan keemasan. Udara terasa pekat, dipenuhi aroma buah ara dan anggrek. Dari kedalaman hamparan zamrud terdengar teriakan, tajam, resonan, tegas. Sebuah siluet muncul dari barisan pepohonan.
Sayap terbentang seperti layar hitam menangkap cahaya. Rangkong badak, Buceros. Badak itu terbang tinggi di udara lembab, helmnya yang cerah berkilau merah keemasan di balik fajar yang pucat. Paruhnya yang melengkung berkilauan dalam cahaya, berat namun tepat. Sebuah alat untuk memanen manisnya hutan helm yang memahkotai puncaknya berongga, resonan, ledakan warna dan suara, perkuat panggilan Anda. Ini membantunya menandai wilayahnya dan menarik pasangannya. Ia mengitari tanah lalu menukik ke arah pohon Dipterocarpa yang menjulang tinggi. Sarangnya tersembunyi di sebuah cekungan di tengah batang pohon purba. Sang betina menunggu di dalam, tak terlihat. Beberapa minggu yang lalu, ruangan itu disegel dengan lumpur dan bubur buah. Ia hanya meninggalkan celah sempit tempat si jantan melewatkan makanannya. Ia dikubur atas pilihannya sendiri. Di dalamnya, ia mengerami telur-telurnya, bulu-bulunya kusam oleh debu. Dunianya meredup menjadi kegelapan dan ketergantungan. Ia mendarat di batang pohon, cakar-cakarnya mencengkeram kulit kayu yang licin karena lumut. Sebatang buah ara tergantung di paruhnya. Merah tua, matang miringkan kepala Anda, lalu dorong buah melalui lubang yang sempit. Sebuah suara lembut menjawab, suara parau rendah berirama dari dalam. Percakapan itu berlangsung beberapa detik. Ia terbang lagi, suaranya yang parau bergema di hutan bagai tawa. Sepanjang hari, ia bekerja tanpa lelah. Dari pohon ke pohon, ia mengumpulkan buah ara, rambutan, dan kurma. Sayapnya yang hitam dan putih berkilauan di bawah sinar matahari. Lebah-lebah keringat berterbangan di sekitarnya, tertarik oleh rasa manis yang ditinggalkannya. Setiap penerbangan adalah keajaiban kecil ketepatan. Ia menemukan buah di antara dedaunan yang berkilo-kilometer, menghindari predator, dan menavigasi angin serta ketinggian. Sekembalinya, ia mendarat, makan, bernyanyi, lalu terbang lagi. Pengabdiannya total. Di dalam lubang yang tertutup rapat, sang betina merawat anak-anaknya buta dan tak berbulu. Tangisan mereka lembut namun terus-menerus. Ia memberi mereka makan dengan apapun yang dibawa sang jantan. Udara di dalamnya hangat, kental dengan aroma getah dan kehidupan. Ketika hujan membasahi batang pohon, rasanya seperti guntur di dunia yang terbatas. Dia tidak dapat melihat hutan, tetapi dia merasakannya. Hari-hari berganti menjadi minggu. Di luar, badai sedang terjadi. Kilatan petir menyambar puncak pohon, pemisahan cabang. Goyangkan sarang untuk melepaskannya dari pohon yang paling lemah. Namun, burung diptera itu tetap berdiri. Si jantan bertahan menghadapi hujan lebat, bulunya licin, dan pandangannya kabur. Ia menunggu di dahan yang lebih tinggi, buah-buahan tergenggam di paruhnya, hingga hujan mengering menjadi gerimis. Kemudian ia terbang, membelah udara lembab kembali ke sarang sekali lagi. Anak ayam tumbuh dengan cepat. Tubuh mereka tertutup bulu hitam putih. Mereka membuka mata, menangkap cahaya redup melalui celah sempit itu. Sang betina mulai bergerak gelisah. Ia merasakan perubahan. Anak-anak burung tak lagi nyaman di dadanya. Rasa lapar mereka semakin menjadi-jadi untuk sarang. Suatu pagi, ia mematuk lumpur kering sehingga menghancurkan penghalang miliknya sendiri. Dindingnya runtuh menjadi serpihan, melepaskan hembusan udara dan aroma hutan yang hidup. Ia muncul kurus, bulu-bulunya acak-acakan, terbangnya goyah, namun jambulnya bersinar seperti biasa. Pasangannya menyambutnya dengan panggilan yang dalam dan merdu. Bersama-sama mereka merawat anak-anak mereka yang bertengger berdampingan di dahan lebar. Mereka bergiliran memberi makan anak ayam, memperkenalkan mereka kepada dunia seiring waktu. Anak-anak burung memanjat ke tepi cekungan. Si jantan memanggil dari dahan di dekatnya, sayapnya terbentang mengundang. Satu persatu mereka melompat, kikuk, mengepak, mempelajari arus udara. Para induk mengikuti dari dekat, siap membimbing dan melindungi mereka. Penerbangannya canggung pada awalnya, lalu pasti, dan akhirnya menyenangkan. Mereka menghilang ke puncak pohon, bergabung dengan gerakan kehidupan yang tak berujung di lantai hutan. Pasangan rangkong menjalin ikatan seumur hidup, kembali ke pohon yang sama tahun demi tahun. Si jantan bertengger sekali lagi di dahan favoritnya. Hutan berkilau setelah hujan,
Ia melantunkan seruannya, suaranya meninggi di atas dengungan serangga, kicauannya bergema jauh dan luas. Sebuah suara yang penuh kemenangan sekaligus melankolis. Lebih jauh ke hilir, sungainya berwarna coklat dan meluap. Pasangan itu saling merapikan diri berdampingan, kuku mereka saling bergesekan dengan lembut. Mereka akan tetap bersama sepanjang musim. Selama periode puncak buah dan bulan-bulan kelangkaan melewati badai dan kesunyian, ketika hujan berikutnya tiba, mereka akan mundur ke cekungan lain dan memulai dari awal lagi. Sementara itu, malam tiba dengan lebatnya di hutan Taman Negara Udara menebal karena kabut. Dengan aroma tanah basah yang kuat dan buah yang jatuh, tetesan air hujan hinggap di setiap daun. Di suatu tempat di sepanjang jalan sempit, tak terlihat oleh siapapun kecuali penghuni hutan yang paling pendiam. Suatu sosok bergerak dalam kegelapan lambat, hati-hati, kuno. Tapir Malaya, Tapirus indicus bergerak diam-diam di bawah kanopi pepohonan, meneteskan air, hitam di bagian depan dan belakang, dengan bagian tengah berwarna putih. Kontras tersebut memecah siluetnya. Bagi predator, ia menghilang, bagaikan hantu di antara pepohonan. Matanya yang kecil bersinar redup dalam kegelapan. Belalainya yang pendek, hidungnya yang penuh rasa ingin tahu dan lentur, berayun lembut saat mengendus udara. Setiap tarikan napas membawa segudang informasi. Tanah lembab, dedaunan yang remuk, buah yang matang di suatu tempat yang jauh. Selama 40 juta tahun, tapir telah mengikuti ritme ini. Makan dengan damai, berjalanlah dengan hati-hati. Mereka menghilang saat pertama kali mendapat tanda ancaman. Ini adalah betina, besar dan kuat, dengan kulit tebal yang licin karena hujan. Setiap langkahnya sedikit terbenam ke dalam lumpur lembut, jalan setapak hutan yang dulunya diinjak gajah dan harimau. Malam berdengung di sekelilingnya. Katak-katak berkuak di genangan air, serangga-serangga berdengung di tengah panas yang lembab. Desisan samar air yang menetes dari pucuk pohon ke tanah, dia menundukkan kepalanya. Bibirnya melengkung di sekitar kuncup yang lembut, mengunyah perlahan. Rasanya segar, kuat, dan bersih. Lalu satu lagi hutan itu subur setelah hujan, dan ia tahu di mana tunas-tunas baru itu bersembunyi. Di sepanjang tepi sungai, di bawah batang kayu tumbang, di kaki pohon palem batangnya yang pendek menjelajahi tanah, membalik-balik dedaunan, menyingkapkan segerombolan pakis. Dia memberi makan dengan sangat teliti, hampir seperti dalam mimpi. Berhenti hanya untuk mendengarkan sebuah suara memecah irama, lemah. Bisikan di antara cabang-cabang, otot-ototnya menegang, keheningan. Belalainya terangkat mengendus udara sekali lagi, aromanya menandakan bahaya. Awalnya, ia tak bergerak. Lalu, dengan putaran pelan dan senyap, ia melesat pergi, menghilang dalam bayang-bayang. Saat bisikan itu terdengar lagi, ia telah lenyap, wujud hitam putihnya lenyap dalam kegelapan hutan. Sekarang dia menuju ke sungai. Tapir lebih menyukai tepi sungai, tepi rawa, hampir dimanapun hutan bertemu dengan air banjir. Di tikungan sungai, ia mengarungi tepian. Airnya sejuk dan membasahi sisi-sisinya. Kulitnya berkilau samar diterpa cahaya remang keperakan bulan. Dia tenggelam makin dalam, menenggelamkan dirinya sendiri. Air menopang beratnya. Ikan-ikan pun menyebar. Untuk beberapa saat, dia mengambang setengah bermimpi. Berenang adalah olahraga yang mudah bagi saya. Ia bergerak dengan keanggunan yang tak terduga. Tubuhnya yang panjang meluncur di antara akar-akar yang terendam. Ia menyeberang ke tepi seberang, memanjat tempat sulur-sulur menggantung. Kuku-kukunya menemukan cengkeraman di lumpur. Ia menggoyangkan tubuhnya, melemparkan tetesan air dalam lengkungan-lengkungan yang cemerlang. Dalam perjalanannya, jalannya bersilangan dengan jalan setapak kuno. Tapir hidup menyendiri. Pertemuan dengan mereka jarang dan singkat. Ia berhenti di samping salah satunya, memiringkan kepala untuk mengamati. Pesannya sederhana. Ada lagi tapir sejenis yang lewat di sini. Mungkin beberapa hari yang lalu, mungkin jantan. Ia berhenti sebentar, lalu melanjutkan perjalanannya. Hutan berubah mengikuti musim.
Hujan menyebabkan sungai meluap, mengubah dataran rendah menjadi danau. Di musim ini, ia menjelajah lebih jauh. Tanah melunak, udara dipenuhi pembusukan dan pembaruan. Pakis-pakis bermekaran, tunas-tunas bermunculan dari tanah tunas-tunas, baru muncul di sepanjang jalan yang tergenang air, segar, dan lembut. Beberapa minggu kemudian, ia menemukan tempat terbuka yang terlindung, tersembunyi di antara bambu. Di sini, di bawah batang pohon yang miring, ia melahirkan. Anak-anaknya kecil, tubuh mereka bergaris-garis dan berbintik-bintik seperti melon liar. Polanya meniru sinar matahari yang menembus dedaunan, kamuflase sempurna di tanah yang berbintik-bintik. Sang induk dengan lembut mendorong anak-anaknya keluar, dengan belalainya anak sapi itu bangkit, bergoyang dan bersandar pada sisinya. Dia tetap tidak bergerak, menunggu. Selama berhari-hari, ia bersembunyi di tempat teduh anak burung itu sering makan, tersembunyi dari mata-mata yang mengintip. Di malam hari, ia keluar untuk merumput dan selalu kembali sebelum fajar. Garis-garis tubuhnya berkilauan dalam cahaya redup. Ini adalah penyamaran sementara yang akan memudar seiring waktu. Segera, garis-garis itu akan hilang, meninggalkan pemisahan yang jelas antara hitam dan putih, tanda kedewasaan. Minggu demi minggu berlalu, pasangan itu mulai berkelana bersama. Anak gajah mempelajari jalur-jalur di antara sungai, seni berdiam diri, dan makna aroma. Mereka berkelana terutama di malam hari, menghindari ruang terbuka dan tetap dekat dengan tumbuhan. Sesekali, sang induk berhenti di samping pohon yang dikenalnya. Dia menggosokkan sisi tubuhnya ke kulit kayu, meninggalkan aroma muskinya. Malam menyebar sekali lagi di atas hutan Malaysia bagai kain beludru, udara hangat, tebal, kehidupan yang seirama dengan bisikan kehidupan malam, bisikan dedaunan, suara dengungan serangga, tetesan air yang perlahan dari puncak pohon ke tanah. Sepanjang jalan sempit di mana akar-akar pohon meliuk dan berputar serta tanah berbau busuk, makhluk kecil bergerak, disengaja, diam, kuno. Terenggiling Sunda, Manis javanica, adalah makhluk yang tak tertandingi. Ia muncul dari semak belukar. Tubuhnya bagaikan mosaik sisik-sisik yang saling tumpang tindih dan berkilau redup di bawah sinar bulan. Setiap sisik saling menempel erat, bagaikan baju zirah emas dan coklat lembut di bawah cahaya redup. Kepala kecil terenggiling condong ke depan, moncongnya yang panjang mengendus-endus udara. Ia mendeteksi jejak aroma dan kehangatan. Dengan setiap langkah pelan dan terseok-seok, cakarnya yang melengkung menancap di tanah yang lembab. Ia berhenti di samping batang kayu tumbang, mengendus-endus udara lagi, dan memulai perjalanan malamnya. Cakar menggali. Kulit kayunya pecah karena tekanan. Di bawahnya, gundukan rayap tersebar. Terenggiling menurunkan moncongnya dan menjulurkan lidahnya yang panjang dan mengilap. Setipis buluh berlumuran air liur yang lengket. Ia menjelajahi terowongan, membersihkannya secara menyeluruh. Semut menggigit dan menempel, tetapi terenggiling tidak terganggu. Kelopak matanya tertutup rapat, kulitnya kedap air. Ia terus-menerus makan, dan bunyi cakarnya yang lembut serta dengungan serangga yang samar-samar adalah satu-satunya suara di udara yang tenang. Selama jutaan tahun, terenggiling telah berburu dengan cara ini, menjaga keseimbangan yang senyap, menjaga dunia serangga tetap teratur. Malam ini, ia berpindah dari batang ke gundukan dan kemudian ke akar bulan terbit lebih tinggi. Embun terkumpul pada sisik-sisiknya. Angin bertiup membawa serta aroma sesuatu yang lebih besar dari kejauhan. Seekor predator seketika, ia membeku. Seluruh ototnya membeku. Lubang hidungnya mengembang, mengendus udara lagi. Sebuah bayangan berlalu, samar tak menentu, mungkin seekor musang, mungkin seekor burung hantu di atas terenggiling menunggu. Lalu perlahan-lahan ia mulai melengkung. Kepalanya tertarik ke dalam, ekornya melingkari tubuhnya, dan sisik-sisiknya mengencang membentuk bola hidup. Lempeng-lempengnya saling bertautan membentuk perisai yang sempurna. Kemudian bayangan itu menghilang, dan terenggiling itu membuka gulungannya lagi. Ia melanjutkan perjalanannya tanpa cedera. Sekarang ia memanjat, berpegangan pada kulit kayu dengan cakarnya saat menaiki pohon yang miring. Ekor terenggiling yang dapat mencengkeram melilit batang pohon untuk menjaga keseimbangan.
Lebih tinggi lagi, ia menemukan sarang rayap lain menempel di dahan seperti tanah liat. Sekali lagi cakarnya menancap kuat. Lidahnya merayap dalam, mencabik mangsanya dalam benang-benang tak kasat mata. Ambil saja apa yang kamu butuhkan. Ketika ia sudah puas, ia turun dalam bentuk spiral yang lambat sambil melepaskan ekornya di belakangnya seperti tanaman merambat. Hidupnya adalah rahasia yang terungkap antara senja dan fajar. Namun, kerahasiaan ini belum menyelamatkannya dari satu-satunya ancaman yang tak dapat ditangkis oleh baju zirahnya. Jauh dari sini, jebakan manusia berjejer di sepanjang jalan setapak tua. Para penyelundup bergerak di semak-semak dengan jerat dan kurungan sisik terenggiling dinilai sebagai obat palsu. Mereka telah mengubahnya menjadi mamalia yang paling banyak diperdagangkan di dunia. Namun malam ini, yang satu ini bertahan hidup, ia bergerak bebas di bawah pepohonan tua. Di tengah malam, ia mencapai sebuah lahan terbuka tempat cahaya bulan terpantul di tanah. Di sana, seekor betina berhenti di samping sebuah cekungan. Dari ekornya muncul sesosok kecil, anaknya. Di usianya yang baru sebulan, sisiknya halus dan pucat seperti kayu yang dipoles. Sang induk berjongkok, membiarkan bayinya turun. Ia mengendus-endus tanah, canggung dan penasaran. Ibu dan anak itu mencari makan bersama. Terenggiling muda meniru gerakannya. Dengan lemah menggaruk batang kayu lapuk, ketika seekor kumbang lari, ia menggigil, lalu mengikuti gerakan itu dengan rasa terpesona. Sang induk melanjutkan pencariannya yang lambat dan melingkar, tak pernah menyimpang jauh. Seluruh inderanya peka terhadap suara-suara samar si kecil, gemerisik cakar-cakar kecilnya di kulit kayu. Ketika bahaya mengintai, entah itu derak ranting atau perubahan angin, ia kembali menggendong bayi itu di ekornya. Kemudian, ia menggulungnya hingga membentuk bola yang padat dan mulus. Pada musim hujan di hutan, makanan berlimpah. Hujan membawa kehidupan baru. Lebih banyak semut, lebih banyak tempat berlindung, lebih banyak pohon buah. Saat fajar menyingsing di langit timur, ia mencari perlindungan di bawah akar pohon. Di sana tanah terasa sejuk, kering dan aman. Ia meringkuk, anak-anaknya menempel di dadanya. Di sekelilingnya, siamang berkokok dari puncak pohon dan tonggeret terdiam. Terenggiling menutup matanya. Sinar matahari menyentuh sisiknya, bersinar redup seperti perunggu pada malam hari. Ia akan terbit lagi, sebagaimana yang telah terjadi selama beberapa generasi. Pasang surut bernafas bersama pagi. Dikala senja sebelum fajar, hutan bakau tetap. Akarnya kusut seperti tangan tua, airnya gelap dan jernih. Di suatu tempat di bawah cermin itu, suatu sosok menanti. Dia tidak bergerak selama berjam-jam. Permukaannya tenang, tidak mengungkapkan apapun. Hanya pusaran lendir samar yang menunjukkan kehadirannya. Bisikan ekor yang bergerak hampir tak terasa. Buaya laut, Crocodylus siput porosus hampir tidak berubah selama jutaan tahun. Kulitnya bagaikan benteng sisik berwarna perunggu gelap berbintik-bintik emas pucat yang berpadu sempurna dengan kegelapan muara. Ketika arus membawanya, sungai itu sendiri tampak ikut bergerak bersamanya. Dengan matanya setengah keluar dari permukaan, lubang hidungnya hampir tak terlihat, ia mengamati. Seekor kera turun dari dahan bakau, mengoceh pelan. Ia mengamati tepian dan membungkuk untuk minum. Sesaat hutan menahan napas. Air tiba-tiba terbelah. Gelombang energi menghancurkan ketenangan. Ledakan dahsyat yang terkendali. Teriakan monyet itu hilang di sungai. Kemudian, keheningan kembali. Sekonyong-konyong serangan itu. Hanya riak-riak kecil yang menandai titik lenyapnya predator dan mangsa buaya itu menyelam lagi. Rahangnya terkatup rapat, tenggelam dalam keheningan. Di bawah air, mangsanya masih meronta. Sementara gelembung-gelembung air mengepul buaya itu menunggu, berpegangan erat sampai gerakannya berhenti. Kemudian dengan gerakan memutar, ia mencabik-cabik mangsanya, menyantap makanan dalam diam saat fajar menyingsing. Pada siang hari, reptil ini mundur ke perairan dangkal, meluncur di atas gundukan lumpur yang dihangatkan matahari. Tubuhnya yang besar dan berlapis baja berkilauan di bawah cahaya tropis garam, membentuk kerak pada sisiknya seperti embun beku.
Mulutnya terbuka lebar dan panas menguap dari tenggorokannya. Tak bergerak seperti batang pohon, ia berjemur di bawah sinar matahari tanpa berkedip. Jantungnya berdetak kencang. Ia bisa berminggu-minggu tanpa makan, berbulan-bulan tanpa bergerak. Ketika ia bertindak, ia melakukannya dengan penuh tekad. Muara berubah seiring pasang surut, membawa air asin ke daratan, mengembalikan air tawar ke laut. Buaya bergerak melintasi kedua wilayah itu dengan mudah. Ikan-ikan berhamburan di belakangnya, ikan-ikan lumba-lumba berlindung. Bahkan hiu banteng pun tunduk pada kekuasaannya. Ketika hujan menyebabkan sungai meluap, para betina mulai berjaga. Di sepanjang tepian yang tersembunyi, mereka merayap ke tepian. Dengan gerakan lambat pada kaki belakangnya, mereka membangun gundukan vegetasi. Ini adalah sarang yang akan menghangatkan telur-telurnya berkat panas yang dihasilkan oleh pembusukan. Di tempat persembunyian rahasia ini, ia meletakkan telur-telurnya, telur-telur oval gading yang terkubur dalam-dalam. Selama berminggu-minggu, ia melindungi telur-telur itu, bersembunyi di dekatnya. Ketika musim kemarau mencapai puncaknya dan permukaan air sungai menurun, waktunya telah tiba. Suara pekikan kecil teredam dan mendesak terdengar dari pasir. Sang induk bergerak, menggali sarang dengan kehati-hatian yang tak tertandingi ukurannya. Satu persatu anak-anaknya muncul, replika sempurna spesies mereka, masing-masing tak lebih panjang dari moncongnya. Dengan lembut ia menyendok mereka dengan mulutnya dan membawanya ke air. Namun perjalanan ke sungai itu berbahaya. Biawak berkeliaran di tepi sungai, burung bangau menunggu, bahkan air pun menyembunyikan bahaya. Buaya-buaya tua yang terpikat oleh hiruk-pikuk kehidupan, banyak tukik yang tak akan bertahan hidup. Mereka yang berhasil menyelinap di antara alang-alang dan perairan dangkal, memakan serangga dan udang, mempelajari taktik siluman yang menjadi ciri khas garis keturunan mereka tahun demi tahun berlalu. Para penyintas tumbuh dewasa pertama-tama memakan ikan, kemudian burung, dan terakhir rusa. Setiap kali berganti kulit, sisik mereka mengeras. Setiap kali dimangsa, kesabaran mereka semakin tajam. Mereka menjadi bayang-bayang induk mereka, jantan terbesar menguasai seluruh bentangan sungai. Perkelahian jarang terjadi, tetapi dahsyat. Cipratan air yang menggelegar, rahang yang beradu, ekor yang mencambuk air dengan kacau, yang kalah akan pergi, terluka dan terhina, dan membiarkan pemenang berkuasa. Seiring pasang surutnya air, sang jantan agung mengarungi lautan, sosoknya yang besar membelah ombak. Ia berenang bermil-mil jauhnya dari muara sungai, mengikuti arus dan kadar garam, dan selalu kembali ke singgasananya di hutan bakau. Hanya sedikit makhluk yang dapat menandingi kemahirannya di darat dan laut. Dari pantai Andaman hingga sungai-sungai di Kalimantan, spesies mereka tetap bertahan. Hari baru telah tiba. Sungai itu terbangun lagi karena matahari. Kabut menempel di air seperti napas, berputar di antara buluh yang kusut. Riak mengganggu ketenangan. Lalu satu lagi. Dari bawah permukaan, kepala-kepala yang elegan muncul, mata yang cerah, menggerakkan kumis, bulu yang berkilauan dengan cahaya keemasan fajar, berang-berang halus, lutrogal, burung pipit zebra, perspicillata. Sudah mulai beraksi, tubuh mereka panjang dan berotot, bulu cokelat mereka berkilau terang, dan ekor mereka tebal seperti kemudi. Mereka meluncur serempak. Sebuah keluarga yang disatukan oleh naluri dan permainan. Di bawah mereka, ikan-ikan berkilauan berkelompok. Berang-berang berkumpul, menyebar seperti kipas. Betina yang memimpin mengeluarkan kicauan pendek dan tajam. Mereka menyelam. Gelembung-gelembung mengepul seperti awan saat tubuh mereka membelah air. Ikan-ikan berhamburan, tetapi berang-berang menggiring mereka tepat ke arah pantai. Anak muda terlalu cepat terjun ke dalam masalah, melanggar barisan. Berang-berang dewasa mengoreksi mereka dengan desisan lembut. Lalu, kekacauan mereka menyerang. Air meledak dengan kilatan gerakan, rahang mengatup rapat pada sirip yang mengepak. Seekor berang-berang muncul dengan seekor ikan dalam genggamannya yang erat, menggoyangkannya beberapa kali dan melemparkannya ke seekor anak ikan yang menunggu. Anak anjing itu dengan kikuk melepaskannya, kehilangannya, dan kemudian mengejarnya. Sang ibu bergetar.
Berang-berang berbulu halus bukanlah pemburu soliter. Hidupnya didasarkan pada kerja sama tim dan persahabatan. Setiap buruan memberi makan kelompok. Mereka berbagi hasil buruan di gundukan pasir rendah, berbaring bersama, menghadap matahari. Yang satu merawat yang lain, menyisir bulunya yang basah dengan giginya. Yang satu lagi berbaring telentang, dengan kedua kakinya menempel di langit. Menjelang siang, udara semakin pekat. Berang-berang berlindung di bawah naungan liang yang ditutupi akar digali jauh di atas permukaan air. Di sana anak-anaknya beristirahat kecil dan montok, bulunya masih lembut. Mereka meringkuk di perut induknya, merintih pelan. Sang ayah berjaga di pintu masuk, selalu waspada, bahkan di sini pun bahaya mengintai. Ular, piton, buaya, dan biawak, semuanya akan memanfaatkan kesempatan jika ada. Namun berang-berang waspada dan bersama-sama, hanya sedikit saingan yang berani mendekat saat senja tiba, awan berkumpul. Aroma hujan semakin kuat, musim hujan akan datang. Waktu banjir dan perubahan. Air akan naik, membanjiri tepian dan menenggelamkan sarang. Berang-berang merasakannya bahkan sebelum tetesan pertama jatuh. Sore itu juga, mereka bergerak ke hulu. Sarang baru mereka akan berada di dataran yang lebih tinggi, tempat akar-akar pohon berakar dan deru arus teredam. Ketika hujan datang, mereka datang dengan ganas hamparan air, mengaburkan batas-batas hutan, mengubah dunia menjadi cermin. Sungai meluap, menelan alang-alang dan jalan setapak. Namun, berang-berang berenang dengan mudahnya di antara ladang-ladang yang tergenang air, bentuk ramping mereka menembus badai. Bagi anak anjing, ini adalah permainan sekaligus bahaya. Arus menguji mereka. Para induk membimbing mereka dengan sodokan dan panggilan lembut, mengelilingi mereka ketika satu tertinggal. Mereka belajar dengan cepat. Mereka tak punya pilihan lain. Di musim kelimpahan ini, sungai dipenuhi kehidupan. Kepiting berlarian di antara akar-akar, ikan lele berkerumun di padang rumput yang terendam. Berang-berang berburu bersama di perairan yang bergolak. Di tengah derasnya arus, tempat makhluk-makhluk lain berjuang untuk bertahan hidup, mereka justru berkembang pesat. Saat malam tiba, mereka kembali ke sarang, basah kuyup namun puas. Hutan di sekitarnya berdengung dengan kicauan katak dan tonggeret. Anak-anaknya meringkuk di samping induk mereka. Tubuh mungil mereka naik turun mengikuti napas sang induk di luar. Sungai naik dengan deras, namun di dalam semuanya tenang. Hari-hari berlalu, hujan mulai reda. Sungai mulai surut. Pulau-pulau lumpur baru berkilauan di bawah sinar matahari. Alang-alang berdiri hijau dan segar. Mereka menjelajahi setiap sudut, menandai wilayah mereka dengan kegigihan yang jenaka. Anak-anaknya kini berenang dengan percaya diri, menyelam dalam dan pasti. Yang satu mencoba mencuri mangsa yang lain. Perselisihan berubah menjadi kejar-kejaran yang berakhir dengan kejatuhan yang menggembirakan orang dewasa menonton. Bagi berang-berang, bermain adalah latihan untuk bertahan hidup. Saat musim kemarau tiba, keluarga itu menyusuri sungai ke hilir. Mereka tahu setiap tikungan, setiap tepian yang terkikis, setiap tempat persembunyian di antara alang-alang tempat mangsa mengintai. Saat senja, cahaya berubah menjadi perunggu. Keluarga itu berenang bersama, berdampingan. Kepala mereka hampir tak terlihat di atas permukaan. Satu penyelaman terakhir, riak gelembung. Dan mereka lenyap ke dalam kedalaman. Beberapa saat kemudian mereka muncul kembali, mengibaskan air dari bulu mereka. Kumis mereka berkilau bagai filamen cahaya lembab. Mereka berkicau dan berceloteh. Saat malam tiba, mereka naik ke darat dan beristirahat, meringkuk bersama. Cahaya bulan berkelap-kelip di punggung mereka yang halus, yang satu menguap. Yang satu lagi mengelus anak anjing dengan moncongnya. Hutan menjadi sunyi. Kabut turun perlahan. Ia melingkar di antara akar dan naik melalui jaringan tajuk yang rumit, terjebak di antara dahan-dahan tempat malam menahan napas. Hutan tampak hidup, tetapi pada saat yang sama sekali tidak bergerak. Setiap daun berkilau karena kenangan akan hujan, jangkrik pun terdiam. Katak-katak itu berhenti di tengah-tengah nyanyian mereka. Lalu gerakan, lambat, disengaja, hampir tak terlihat. Di sini, di bawah bulan pucat, dua bara api kecil bersinar. Mereka tampak dalam kegelapan, sabar.
tanpa berkedip. Ini adalah mata kukang Kalimantan. Nikti cebus tubuhnya tetap tak bergerak, tak lebih besar dari tupai, dengan bulu berbintik, bintik abu-abu dan cokelat yang menyatu dengan kulit kayu. Hanya denyut napasnya yang samar yang menunjukkan kehidupannya. Setiap otot menunggu, melingkar dalam disiplin keheningan. Seekor ngengat mengepakkan sayapnya di bawah, tertarik oleh cahaya bulan yang redup di atas embun. Kukang memiringkan kepalanya. Matanya terbuka lebar dan terpaku. Ia mulai bergerak sepelan getah setenang waktu. Setiap anggota tubuhnya terjulur ke depan dengan keanggunan kesabaran yang terlatih. Ia membeku, lalu bergerak beberapa sentimeter lebih dekat. Bagi Kukang, kecepatan adalah bahaya, keheningan, bertahan hidup. Ketika akhirnya menyerang, ia hanya bisikan gerakan. Ngengat terjepit di antara jari-jarinya yang halus. Kukang mengangkat mangsanya, wajahnya bulat, tenang, tak terbaca. Ia membuka mulutnya, memperlihatkan gigi-giginya yang kecil namun presisi. Sebuah gigitan, sebuah getaran, lalu keheningan. Serangga itu lenyap ditelan rasa lapar hutan yang tak terpuaskan. Namun di dalam predator yang tenang ini tersimpan rahasia. Senjata yang hanya dimiliki segelintir mamalia. Di dalam sikunya, kelenjar-kelenjar kecil bersinar redup. Dengan menjilatinya, ia mencampur sekresi tersebut dengan air liur. Ini menciptakan racun. Gigitan makhluk lambat ini membakar, membengkak, dan dapat membunuh. Tak ada bahaya malam ini, udara hutan berdengung dengan kicauan tonggeret. Jauh di bawah, sungai berkelok-kelok dalam kegelapan. Kukang bergerak lagi, meluncur di sepanjang sulur yang merentang di antara pepohonan, mencengkeram tanpa suara dengan jari-jari kakinya. Dia berhenti sejenak untuk meminum embun dari sehelai daun. Sebatang buah ara matang tergantung di dekatnya. Kukang menggigitnya pelan, dan sarinya menetes di dagunya. Semut dan nyamuk berkerumun, tetapi ia menyambut mereka, menyantap buah dan serangga. Di sekeliling, bahaya mengintai. Turunnya burung hantu tanpa suara, naiknya musang dengan gelisah. Namun Kukang dapat menyamarkan dirinya dengan dedaunan. Bahkan daunnya pun tidak bergerak. Di balik puncak-puncak pepohonan, sebuah panggilan melayang di kegelapan malam. Tajam, berfluktuasi, bagai nada kristal seekor kukang lainnya. Suaranya berulang, lembut, dan terukur. Kukang pertama menjawab. Percakapan singkat namun jelas. Suara mereka mendefinisikan wilayah dan kepemilikan saat buah ara melimpah. Lagu-lagu ini mengisi malam. Ketika kelangkaan tiba, keheningan menyusul. Jauh di puncak pohon, seekor induk kukang bergerak. Bayinya menempel di perutnya, bulunya pucat, matanya besar sekali. Ia menjilati bagian dalam sikunya, lalu merapikan bayinya, melapisi bulunya dengan lapisan tipis racun. Baunya menyengat, tidak alami. Para predator mundur saat menghadapinya. Di siang hari, ia tidur meringkuk di samping anak burungnya, terlilit ekornya tak bergerak di dahan. Siluet mereka menyatu dengan kulit kayu, sebuah ilusi yang sempurna. Saat senja tiba, ia bangun. Anak burungnya menempel di punggungnya saat ia bergerak di antara pepohonan. Setiap malam ia belajar, pegangan, keseimbangan, keheningan. Terkadang dia meninggalkannya sendirian. Badai datang dari laut. Guntur bergemuruh di balik bukit. Kukang-kukang bertahan, berpegangan erat saat hujan mengguyur pucuk-pucuk pohon. Bulu mereka menggelap, basah kuyup, tetapi mereka tetap tak bergerak. Mata mereka setengah terpejam. Ketika badai mereda, hutan bersinar, menetes, hidup, terlahir kembali. Katak-katak berkaok, kunang-kunang berkelap-kelip. Kukang melanjutkan perjalanannya yang lambat. Di bawah, lantai hutan penuh dengan aktivitas. Ular-ular melata di antara akar-akar pohon. Babi hutan mengaduk lumpur. Kumbang-kumbang menggali liang yang dalam, namun Kukang tetap di atas. Sebelum fajar, sang induk menemukan tempat peristirahatannya. Sebuah buayan di antara dua dahan pohon. Dilapisi lumut. Dia meringkuk, bayinya menekan dagunya. Saat matahari terbit, mereka menghilang dalam keheningan. Tidak jauh. Di seberang perairan gelap yang memisahkan Kalimantan dan semenanjung Malaysia, hantu lain muncul. Udara dipenuhi aroma hujan dan resin. Berat di bawah bulan yang berkelap-kelip di antara dedaunan yang gelisah. Di puncak pohon,
ada sesuatu yang berubah pusaran bulu. Bisikan kulit yang meregang. Suatu bentuk terlepas dari batang pohon dan melayang ke dalam kehampaan. Diam. Mudah. Malam membawanya pergi. Lalu dia mengembalikannya. Bayangan yang meluncur. Lemur terbang Sunda. Galeopterus variegatus. Terlepas dari namanya, ia tidak terbang dan bukan lemur. Ia sebenarnya adalah colugo, mamalia yang meluncur. Sesosok kecil berbintik-bintik menempel di batang pohon ara, tidak dapat dibedakan dari kulitnya. Begitulah, sampai ia berkedip, tubuhnya datar. Bulunya dicat dengan pola abu-abu dan coklat. Imitasi sempurna dari bayangan dan kayu. Di antara tungkai-tungkainya terbentang selaput tipis dan elastis. Kubung itu mencondongkan tubuh ke depan, menguji angin, lalu ia melompat. Sesaat ia jatuh, lalu udara menangkapnya. Selaput itu menegang, mengubah gerakan jatuh menjadi gerakan terbang. Ia meluncur dengan mulus dan senyap melalui ruang terbuka sejauh 50 meter. Hutan di bawah tampak kabur, diselimuti kabut, dedaunan keperakan, dan batang-batang pohon gelap. Kubung itu menyesuaikan diri dengan kibasan ekornya yang ringan, mengarahkannya seperti layang-layang hidup. Ia mendarat tanpa suara di pohon lain. Kini ia memanjat, perlahan tapi pasti, cakarnya menancap di kulit pohon. Di dekat puncak pohon, ia menemukan daun-daun muda dan mulai makan. Setiap gigitannya tepat dan lembut. Dunianya adalah lingkaran pepohonan, labirin vertikal yang dilintasi oleh naluri dan ingatan. Ia makan, ia meluncur, ia memanjat, dan ia bersembunyi. Di pohon lain, seekor induk colugo menggendong anaknya. Anaknya menempel di perutnya, tersembunyi di antara lipatan selaputnya yang mengembang. Mereka bergerak bersama, meraba-raba udara, lalu melompat. Bersama-sama mereka meluncur, satu hati, satu gerakan. Saat badai tiba, mereka berpegangan erat pada batang pohon. Saat langit cerah, mereka melanjutkan perjalanan. Seiring bergantinya musim, bunga-bunga pun mekar. Nektar menetes dari kuncupnya. Kubung mengikutinya, meninggalkan jejak manis di antara pucuk-pucuk pohon. Mereka memangkas daun, menyebarkan benih, dan dengan demikian menjaga kelestarian hutan. Seiring berjalannya waktu, pemuda itu belajar untuk membuat rencana. Ia ragu-ragu, bertengger di ujung dahan. Induknya menunggu di dekatnya. Sebuah tarikan napas, sebuah lompatan. Selaputnya meregang, menangkap, dan menahan. Sesaat, anak burung itu bergoyang, lalu stabil, meluncur terus. Hutan kembali menerima bayangannya. Saat fajar, kubung menghilang. Mereka menempel erat pada kulit kayu, bulunya menyatu dengan lumut. Tubuh mereka saling menempel. Begitulah kehidupan di Malaysia. Waspada, diadaptasi, tidak ada duanya.